Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'lalu rijadi bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda دلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fid darain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal masih dalam pembahasan cabang-cabang iman yang ke-34, yaitu menjaga lisan dari mengatakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga lisannya dari mengatakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kalau pas kamu mau mengatakan yang kotor, ingat Allah, nggak jadi ah. Itu nggak jadi, itu termasuk daripada iman. Karena ketika kamu mau keluarkan, karena itu emosi, karena kamu terlalu bersemangat sampai pengen mengeluarkan kebun binatang umpamanya, pas mau keluar kamu ingat nggak jadi. Ingat sama Allah, ingat sama azab, ingat larangan Allah, terus kamu nggak jadi mengucapkan kalimat itu, maka menggagalkannya kamu itu termasuk bagian dari tumbuhnya cabang iman di hati kamu. Tapi kalau ada orang nggak ada urusan, yo monting apa, begitu kamu mau ngeluarin kebun binatang, ingat ini kan haram kalimatnya. Udah nggak apa-apa lah, keluarin dulu, ntar habis itu baru tobat, istighfar. Ada yang begitu, seperti diriwayatkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu berkompromi mau nyelakain Nabi Yusuf, apa ngomongnya? Udah nggak apa-apa, kita sikat dulu Yusuf, ntar kita taubat. Itu sama aja beriman. Tapi dia melakukan sesuatu dan dia tahu bahwa itu kesalahan dan dia akan bertaubat. Nah, yang nggak iman yang bagaimana? Yang melakukan, yang mengucapkan, tapi nggak pernah mikirin taubat, nggak pernah punya penyesalan, nggak pernah menganggap itu suatu larangan, itu yang namanya nggak punya iman gitu. Jadi kalau
orang itu tercegah dari melakukannya, tumbuh tuh imannya tuh. Nah kalau dia kok tetap melakukannya tapi bersiap taubat, baru ada benihnya, belum ada cabangnya. Jadi pohonnya iman udah ada tapi cabangnya belum ada. Kalau sudah tumbuh cabangnya iman, ketika mau ngelakuin nggak jadi. Itu sudah tumbuh cabang-cabang keimanan. Nah kalau udah ngelakuin aja tergampang tobat, ya baru punya iman doang. Pokoknya doang yang dia punya, belum numbuh cabang-cabang yang baik di antara iman-imannya. Di antara tanda baiknya iman seseorang adalah meninggalkan melakukan sesuatu yang tidak memberikan manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya dia nggak mau ngomong sesuatu yang nggak manfaat di dunia atau akhirat. Kumpul-kumpul, dongeng-dongeng yang nggak manfaat, ulah nggak jadi ah. Ketika dia nggak jadi ngelakuinnya, itu tandanya dia tumbuh iman di hatinya. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau lebih baik diem. Kalau kamu tahu ini ngomongnya akan manfaat, ya ngomong. Kamu tahu ini ngomong nggak akan manfaat, mendingan diem. Itu orang yang bisa milih seperti itu, maka dia telah menumbuhkan cabang-cabang keimanan di dalam hatinya. Terus yang ke-35, di antara cabang keimanan pula adalah menjaga farji dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Menjaga kemaluannya dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang Allah dengan kemaluan apa contohnya? Yang dilarang Allah dengan kemaluan diantaranya zina. Zina itu apa? Kumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian wati. Wati itu kumpul tapi lewat dubur, namanya apa? Sodomi atau liwat. Laki perempuan ataupun apa? Laki-laki asal kumpulnya lewat dubur namanya sodomi atau liwat. Ada namanya musahakoh. Musahakoh itu lesbian, perempuan sama perempuan yang hubungannya ngapain? Menggesekkan kedua barangnya, saling menggesekkan, maka namanya muhasakoh, musahakoh. Ada lagi mufahazah, homoseksual. Cara hubungannya adalah dengan menjepitkan penisnya di antara dua paha. Kenapa begini? Kayak nggak ada tempat lain aja ya. Itu kalau paha udah nggak mempan, biasanya pintu. Maka keempat ini adalah sesuatu yang berkaitan sama kelamin yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Sabda firman Allah, dan janganlah engkau mendekati zina. Mendekati aja nggak boleh, apalagi jangan kamu balik. Oh, kalau deket-deket nggak boleh, langsung nggak apa-apa. Itu namanya kebangetan. Wong deket-deket aja nggak boleh. Lah mendekatkan zina itu apa contohnya? Hah? Mendekatkan zina contohnya apa?
bukan kumpul di tempat prostitusi, bukan. Mendekati zina itu contohnya ketemu cewek kedip-kedip, itu mendekati zina itu. Ketemu cewek terus nomor WA berapa, itu mendekati zina. Dari WA dulu, lalu bagaimana? Ntar janjian makan, habis janjian makan jalan-jalan, terus nginep, sudah begitu. Jadi yang dimaksud mendekati zina itu jalan untuk sampainya pada perzinahan. Bukan jalan yang di situ ada prostitusi, deket-deket jangan ke situ. Ya itu mau lewat mana kita? Jalan cuma itu doang. Terus nggak boleh lewat situ, mau lewat mana? Bukan itu yang dimaksud, tapi yang mendekatkan terjadinya perzinahan. Perbuatan zina dapat mempermalukan 4 orang sekaligus. Saking dilarangnya zina itu sampai karena dia sesuatu yang akan membuat malu yang sangat kepada 4 orang. Siapa 4 orang itu? Yang pertama adalah ayah, kemudian ayahnya, kemudian ibunya, kemudian istrinya, kemudian anaknya. Ini 4 orang ini akan menjadi seorang yang sangat malu ketika seseorang itu laki-laki melakukan perzinahan. Jika perbuatan zina itu sampai membuahkan anak, maka sang anak juga akan sangat malu karena tidak memiliki seorang ayah. Ayahnya malu, ibunya malu, istrinya malu, bahkan anaknya pun juga akan menanggung malu. Maka sampai dikatakan anak hasil zina tidak akan masuk ke surga, begitu pula keturunannya. Kalau baca hadisnya gitu doang kan serem. Katakan la yadkhulul jannata waladuz zina wala waladuhu wala waladun waladuhu. Tidak akan masuk surga orang yang zina dan anaknya dari orang yang zina dan anak dari anaknya lagi sampai turun temurun. Maksudnya bukan anak zina itu nggak akan masuk surga, bukan. Kita kembalikan kepada dasar utamanya orang masuk surga. Apa? Seorang yang beriman dan beramal baik kepada Allah, maka dia akan mungkin masuk surga. Siapapun dia, mau anaknya iblis, mau anaknya Fir'aun, mau anaknya Ahok, mau anak siapa aja, mau anak zina, ketika dia punya kriteria ini, maka dia akan bisa masuk ke dalam surga. Terus ayat lagi yang lain, seseorang tidak menanggung dosa keturunan, nggak ada. Dosa nurun nggak ada. Saya punya dosa, anak saya ikut nanggung, nggak ada. Dosa kamu ya tanggung kamu, wong kamu yang berbuat kok. Jadi anak zina nggak menanggung dosa orang tuanya. Yang dimaksud nggak masuk surga, maksudnya dia tidak masuk surga bersama golongan orang-orang yang pertama masuk surga, gitu loh. As-sabiqunal awwalun. Di kelompok yang pertama siapa? Para sahabat, para wali-wali. Ini nggak masuk, ini nggak, gitu loh. Kalau masuk nanti kelompok yang berikutnya. Jadi setiap ada kalimat di hadis tidak akan masuk surga orang begini-begini, maksudnya nggak masuk duluan, gitu loh. Kalau sama sekali nggak surga, neraka langsung disebutnya, gitu loh. Tapi kalau disebut nggak akan masuk surga orang yang benci sama tetangganya, maknanya nggak masuk surga duluan. Kenapa? Selagi orang itu masih iman pada Allah, mau berantem sama tetangganya 7 turunan juga tetap orang
Islam gitu loh. Tapi hal itu menyebabkan dia terhalang dari mendapat kemuliaan. Dia nggak bisa masuk kelompok yang duluan mendapat kenikmatan. Maka hadis tersebut disebutkan dalam kitab Al-Khawsyah Al-Jamal ketika menjelaskan tafsir surat An-Nun. Ini bagian dari keimanan, bahwa cabangnya keimanan pula yaitu menjaga farji. Ketika mau menyentuh hal-hal yang demikian, ingat ya Allah, nggak jadi. Maka orang yang bisa demikian, dia telah menumbuhkan cabang keimanan di dalam hatinya. Terus yang ke-36, menyampaikan amanah kepada yang berhak. Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah menyuruh kepada engkau menyampaikan amanat kepada orang yang berhak. Orang yang berhak siapa? Ya yang diamanatin siapa? Tolong kasih ke si anu, ya kasih ke si anu. Oh ini ada uang zakat, ya berarti mustahik zakat siapa? Kasih ke mustahik zakat. Itu namanya sampai kepada yang diamanatin gitu loh. Salatun man kunna fihi awahidun minhunna fal yatazawwaj minal khurin ain khaitsu sya'. Coba nih. Ada 3 perkara yang bila kamu mempunyai salah satunya, maka orang itu dipersilahkan memilih bidadari manapun yang dia pengen. Kalau cuman ngawinin artis yang dia pengen kecil, nah, ini bidadari yang dia pengen, ya Allah, kayak apa ente? Ini bayangin bidadari aja belum pernah kali ya. Bayangkan ente boleh milih bidadari yang kayak apa aja. Kalau kamu punya salah satu dari 3 perkara ini. Apa 3 itu? Rajulun i'tamana ala amanatin fa'addaha makhafatallahi azza wajal. Seorang laki-laki yang diamanati sesuatu dan menunaikannya karena takut kepada azabnya Allah. Naik bis, keneknya lewat, gak tahu keneknya, alhamdulillah, itu gak amanat namanya. Orang yang tahu keneknya lewat, ya Allah, azab Allah. Pak, ini dong. Nah, itu tumbuh iman di hatinya. Amanah kamu. Kan orangnya nggak tahu kamu naik yang mana yang belum bayar. Pak, kamu amanat Pak, saya belum bayar Pak. Nah, kita kan nggak, biar nggak tahu gimana. Beda memang, preman sama begundal beda katanya. Kalau bergajul, kata Suryadi apa? Orang cari duit buat mabok, itu bergajul. Kalau preman, orang mabok cari duit, itu beda. Maboknya buat cari duit, itu namanya preman gitu. Tapi kalau orang cari duit buat mabok, itu mah bergajul, nggak menghasilkan. Jadi yang pertama adalah amanah, orang yang amanah. Hingga kepada yang terkecil apapun, dia amanah. Tidak sampai tidak sampai melanggar haknya orang, tidak sampai memakan haknya orang. Dalam mulai urusan tanah, urusan rumah, pagar, urusan pohon, urusan amanah orangnya lurus. Oh ini buahnya, pulangin ini Pak, buahnya tadi jatuh ke tempat saya Pak. Nah,
Maka orang yang sampai bisa amanah demikian, karena dia takut kepada Allah, kamu boleh milih bidadari yang mana saja yang kamu pengen. Yang kedua, warajulun khala an khatilihi. Rada naik dikit nih. Yang kedua, seorang laki-laki yang menyerahkan dirinya untuk dibunuh oleh saudaranya, seperti Gobil dan Habil. Atau orang yang memaafkan orang yang akan membunuhnya. Nanti pateni, ya wes pateni. Ini enggak dendam, enggak. Kenapa? Saya tahu yang bunuh Allah, yang matiin saya Allah, bukan ente, bukan. Nah, orang yang bisa demikian, sampai hatinya tahu enggak ada yang matiin selain Allah, dan dia memaafkan kejadian itu. Kalaupun dia enggak maaf di dunia, di akhir nanti juga maaf. Lah ya dong. Emang di surga ada orang dendam enggak? Ada. Lu dulu ya. Awas, enggak ada di surga dendam, enggak ada. Semua masuk surga pasti maaf. Lah kalau kamu kok sejak di dunia sudah maafin, hadiahnya ini. Makanya di antara alamatnya seorang wali itu kalau mau tidur, wali kalau mau tidur, kalau ente kan kalau mau tidur ngapain ente? Cuci kaki, wudu, terus apa? Baca doa. Kalau wali enggak, kalau mau tidur dia memaafkan dosa seluruh manusia. Yang sehari ini salah sama saya, ya Allah saya maafin, ya Allah yang saya maafin, ya Allah. Itu alamatnya wali begitu. Hatinya memaafkan gitu loh. Besok kok terakhir lagi, ya sudah, malamnya dimaafkan. Itu alamatnya wali kalau mau tidur begitu. Hingga di hatinya nggak punya rasa dendam. Ketika dia mati nggak membawa dendam pada siapapun. Maka orang yang bisa demikian seperti Gobil dan Habil, sampai dikatakan dia bisa memaafkan orang yang membunuhnya sebelum pembunuhannya terjadi. Nah, kayak Sayyidina Husain radhiyallahu anhu datang tahu mau dibunuh, Allah yang ngatur. Ini sudah hadis, sudah nas dari Allah. Maka pahalanya dia silahkan memilih bidadari mana saja yang dia mau. Yang ketiga, warajulun faro'a fi duburi kullu sholat qul huwallahu ahad 11 marrat, yaitu seorang yang membaca surat Al-Ikhlas 11 kali setiap selesai sholat. Baca kulhu 11 kali setiap selesai sholat, maka pahalanya dia boleh memilih bidadari mana saja yang dia mau. Ini cabang yang ke-36. Terus cabang yang ke-37, tidak membunuh orang muslim. Ini jangan terus dibalik, oh berarti orang kafir nggak apa-apa, Beb. Yang nggak boleh juga, orang kafir juga. Kalau orang kafir kamu bunuh-bunuhin, yang kamu mau dakwain siapa lagi? Habis orang kafirnya, bahannya habis. Orang kafir kok dibunuh-bunuhin, lah kamu mau dakwahnya. Justru ini adanya orang kafir jadi bahan kamu buat dakwah. Kamu bisa ngajak dia masuk Islam, kamu bisa ngajak dia. Ini karena masih ada orang kafir. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara dosa besar yang paling berat di antaranya adalah membunuh manusia. Membunuh manusia itu dosa besar, apalagi membunuh seorang muslim. Orang bunuh manusia satu itu dikatakan sama kayak membunuh seluruh manusia. Kenapa? Karena satu manusia itu bibit bisa tumbuh manusia yang banyak. Kamu bunuh dia satu sama kayak bunuh seluruh manusia. Karena seluruh manusia dari berapa orang sih? Satu orang. Jadi bunuh satu orang dikatakan sama kayak kamu bunuh seluruh manusia. Maka ketika kamu kok mau bunuh orang, saking marah, saking
maka tumbuh iman di hati kamu ketika kamu nggak jadi melakukannya. Terus yang ke-38, menjaga diri dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata hasadun ghudhiya biharam. Tidak akan masuk surga tubuh yang makan dengan makanan yang haram. Hadisnya begini nih, tidak masuk, maknanya apa? Enggak duluan. Bukan, wah neraka dipaksa nggak surga. Enggak begitu maksudnya. Nanti mau makan B2, B3, B4, nanti makan. Selagi ente minta ampun kepada Allah, menganggap itu haram, itu perkara yang menjadi bagian kartu kuning gitu. Dan itu bisa diampuni kapan saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menjaga dirinya dari mengkonsumsi sesuatu yang haram, ini bagian daripada tumbuhnya iman. Ada 4 perkara yang wajib kamu lakukan ketika akan makan dan minum. 4 perkara yang wajib, 4 perkara yang sunnah, 4 perkara yang menjadi adabnya orang makan. 12 perkara yang harus diperhatikan ketika orang itu akan makan. 4 wajib, 4 sunnah, 4 adab. Yang wajib aja kita yang paling penting. Apa yang wajib? Makrifat. Orang mau makan syarat pertamanya makrifat. Maksudnya makrifat, ngerti halal atau haram. Itu loh. Ini yang mau saya makan ini halal apa haram, kamu tahu dulu. Oh, ini rezeki makan, itu lapar namanya. Kalau orang yang mukmin ketika mau makan wajib dia tahu ini halal atau haram. Oh, ini ayam goreng pasti halal, itu kelas kita. Yang penting kelihatan ayam halal. Lah yang naik lagi, yang nyembelih siapa ini? Udah yang nyembelih, ini ayamnya belinya halal apa enggak? Panjang, dia harus tahu ini halal apa enggak. Kalau enggak, saya enggak makan lah. Nah, kalau kita kan enggak, asal lihat paha ayam, oh halal ayam kok. Wah, ngerti yang nyembelih siapa kayak, dari mana kayak. Tapi yang penting kita tahu yang kita makan ini halal. Yang pertama tadi, dari sembelihannya orang yang muslim. Hewannya hewan yang halal dimakan, ayam, kambing, sapi. Sesuatu yang halal dimakan, ketika kamu tahu maka kamu boleh memakannya. Yang kedua, yang wajib dilakukan ketika orang itu akan makan adalah ridho. Lihat makanannya, alhamdulillah ya Allah, jatah saya hari ini ya Allah. Ridho harus itu. Kok makan begini ya, haram. Udah makannya nggak enak, dosa pula kamu. Lah ya dong, wajib ridho. Kenapa? Ini yang Allah berikan hari ini untuk kamu. Enggak, tuker yang lain. Ya boleh tuker, nggak masalah. Tapi kamu nggak ridho berarti dengan apa yang Allah berikan. Makanya mau istrinya masaknya asin kayak mau kemanisan, enak, insya Allah, enak banget. Karena lihatnya bukan itu, ini Allah yang siapin gitu loh. Ini bukan fi'lullah lah, fi'ilnya siapa? Kalau bukan diciptakan Allah, diciptakan siapa? Terus yang keempat, tasmiyah, baca bismillah, wajib itu. Terus yang terakhir, syukur. Alhamdulillah, selesai makan, alhamdulillah. Itu yang wajib dilakukan ketika mau makan, itu loh. Kalau sunnahnya
Sunahnya berwudu. Kamu kalau baca kan susah. Masa makan aja wudu? Maksudnya cuci tangan, membasuh anggota badannya, bukan semuanya kamu basuh. Yang mau makan tangan lupa. Maksudnya cuci tangan. Kalau baca kitab nggak diterangin begitu. Berwudu ini gimana kitabnya? Kok berwudu? Terus duduk dengan mengangkat kaki yang kanan. Itu sunahnya. Terus pakai 3 jari. Itu sunah. Terus mengecilkan suapan. 3 jari itu maksudnya mengecilkan. Kalaupun 5 jari ya nggak apa-apa, tapi kecil. Jangan 5 jari tapi begini. Itu maruk bener. Maksudnya mengecilkan suapan. Hah? Iya lapar. Ini kalau begini saya nggak kebagian, Beb. Ini rakus semua. Beb. Karena orang Arab itu kalau makan, kalau senampan, makan bareng sama orang Arab nih. Kamu makan, yang kamu makan jatuh, dia pergi. Jorok kamu makannya. Makanya dikecil biar nggak jatuh. Pas gitu loh. Kok begini? Oh jatuh semua. Oh ya kamu ini makan sama kebu saya. Pergi dia. Kebu kok diajak makan di sini. Jadi itu apa? Yang wajib pertama orang makan apa tadi? Ma'rifat, ngerti halal atau haramnya. Ketika kok ada yang haram kamu tinggalkan, tumbuh iman kamu, tumbuh cabang-cabang iman kamu. Terus 39, menjaga diri dari uang yang haram. Tadi makan minum yang haram, menjaga diri dari uang yang haram. Karena seorang muslim wajib bekerja mencari nafkah yang halal. Seorang muslim tugasnya nyari uang yang halal. Maka ketika dia tahu ini uang nggak halal, maka dia menolaknya. Enggak. Atau dia tahu ini nggak boleh masuk ke dalam rumah saya. Kenapa? Saya nggak mau rumah saya kemasukan uang yang haram. Dia menjaga masuk. Maka ketika kamu menolak uang yang haram, tumbuh cabang-cabang iman di dalam hati kamu. Sebagaimana seorang arifin berkata, seorang al-arif billah. Arifin maknanya al-arif billah. Orang yang tidak bekerja mencari nafkah ada 3 macam. Ada 3 macam orang yang dia nggak bekerja, yang alasannya 1 karena malas, 2 karena saya bertakwa mau ibadah aja lah, saya ngapain kerja-kerja, yang ketiga karena malu bekerja. Gua terhormat kerja, malu saya, macul malu saya, markirin Pak malu. Jadi gimana? Saya nggak kerja lah. 3 orang ini akan meninggalkan dia mencari sesuatu untuk bisa dipakai sebagai mata pencaharian atau penghasilan. Dampaknya apa kalau dia tinggalkan 3 perkara itu atau bekerja, tidak bekerja karena 3 alasan. Yang pertama, orang yang tidak bekerja alasannya dia malas, maka dia akan jadi tukang minta-minta. Ya, pasti dong. Suruh macul, capek gua. Gua bagi duit aja deh, cepet. Pasti akan jadi tukang minta. Kan gampang begini doang. Bro. Ya akhi. Orang yang tidak bekerja karena mengaku sebagai orang yang takwa. Saya mau ibadah aja lah. Mau sholat, mau zikir, gak usah kerja lah.
Apa dampaknya orang demikian? Akhirnya dia akan tamak kepada miliknya orang lain, dan dia akan makan dengan cara menjual agamanya. Lu nggak ngerti gua, Wid, lu pikirin gua dong, lu gua doain tiap hari, lu. Akhirnya jual-jual begitu lah. Gara-gara gua mau nggak usah kerja, gua mau wiritan, mau doa, ntar lu gua doain ya, lu doain. Akhirnya yang orang punya, lu punya mobil sekarang, udah doain lu. Tamak kepada yang dimiliki orang. Jadi mengharapkan dari orang lain. Yang ketiga, orang yang nggak bekerja karena malu, suruh macul malu, parkirin malu, jadi pegawai malu. Akhirnya apa? Nyolong. Lah mau ngapain lagi? Ya, kerja malu, colong aja, biar nggak ada yang tahu. Maka mencari yang halal itu bagian daripada iman. Kenapa? Tujuannya kamu cari halal biar nggak tadi semua itu, biar nggak nyolong, biar nggak minta sama orang, biar nggak serakah haknya orang. Maka saya mau bekerja cari yang halal walaupun sedih. Itu namanya tumbuh cabang-cabang keimanan. Karena kita nggak mau sampai melakukan pada sesuatu yang menghinakan diri atau pada perkara yang haram. Orang yang mencari nafkah agar dirinya tidak minta-minta pada orang lain, kelak pada hari kiamat wajahnya akan bersinar laksana purnama. Dia pertahankan dirinya untuk nggak minta-minta. Dia kerja, maka wajahnya akan seperti purnama. Ini bagian pula dari keimanan, yaitu mencari harta yang halal, nggak mau harta yang haram. Yang ke-40, menjaga diri dari memakai pakaian yang haram. Makan minum haram nggak mau, uang haram nggak mau, pakaian haram nggak mau. Seperti apa? Emas, sutra. Saya mah nggak mau pakai emas, sutra. Lalu nggak gablek, bagaimana lo mau pakai, gablek aja kagak, lo mau pakai emas. Lu paling pakainya kalung regal, itu kantong regal itu, rantainya lu pakai buat nakut-nakutin orang. Lu poro-poro sutra, lu mikirin sutra. Ini maksudnya orang yang punya sutra gitu loh. Orang yang punya emas. Memakai aksesoris yang haram nggak cuma emas, tapi seperti laki-laki pakai pakaian perempuan, perempuan pakai pakaian laki-laki, laki-laki pakai kalung, gelang, boleh nggak? Laki pakai kalung, gelang, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, yang nggak seperti punya perempuan, akar bahar gitu lah. Kalau gelangnya gelang kerincing-kerincing ya haram. Kalungnya kalung apa, jimat apa yang gede gitu. Yang perempuan nggak pakai itu gitu loh, maka nggak menyerupai perempuan. Lagi kecuali yang kamu pakai menyerupai perempuan, haram. Kalungan tasbih boleh? Boleh. Kalungin aja, nggak usah pakai zikir, lo kalungin aja. Itu bagian dari apa, haram. Laki-laki pakai apa? Anting. Laki-laki pakai hidung, haram. Ini semua aksesoris atau pakaian yang sesuatu yang diharamkan jangan kita pakai. Ketika kamu meninggalkannya karena ingat Allah, tumbuh cabang iman di hati kamu. Maka penjelasan masalah ini dijelaskan lebih lengkap di dalam kitab-kitab fikih. Makanan yang haram apa aja, minuman yang haram, pakaian yang haram, terus apa, uang yang haram yang seperti apa. Yang ke-41, menjauhi
permainan yang dilarang oleh syariah, seperti taruhan, main apapun yang dengan taruhan. Main domino pakai taruhan, remi pakai taruhan, apa yang pakai taruhan lah. Kalau orang udah suka taruhan itu apa aja jadi bahan taruhan. Nggak harus judi, nggak harus. Atau bermain yang haram lainnya, kayak bermain trompet, main biola, itu haram. Atau alat-alat malahi, alat malahi itu alat yang kalau kita mainkan melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya alat malahi. Hukumnya apa? Haram. Makanya banyak orang mengatakan, para ahli fikih yang ketat, musik itu haram. Musik yang di situ ada permainan pakai apa? Gitar, drum, trompet, haram. Kenapa? Melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah muncul pertanyaan, kalau alasannya haram karena melalaikan, kalau mengingatkan gimana? Gitu loh. Makanya arak itu haram bukan karena memabukkan. Babi haram bukan karena cacing. Nah kalau nanti arak haram karena mabuk, kalau nggak mabuk halal. Ya nggak boleh, tetap mau setetes, mau 2 drum haram, nggak ada ukurannya. Oh saya kan nggak mabuk jadi nggak haram, nggak. Beda sama yang nggak haram dzati gitu loh, kayak tadi. Bukan perkara yang haram dzati, kayak musik, bukan haram dzatinya tapi haram fi'li namanya, karena perbuatannya jadi haram. Nah, kalau karena perbuatannya, maka perbuatan yang membuat dia lalai kepada Allah jadinya haram. Kalau perbuatan jadikan dia ingat sama Allah, boleh. Makanya musik sekarang isinya apa? Buat qasidah, buat selawatan, yang isinya apa? Syair-syair yang mengingatkan kepada Allah. Nah kalau syair yang kayak musik-musik apa itu? Rock, musik-musik gimana? Kalau kamu denger kok lalai sama Allah ya haram. Ya diskotik ya, musiknya apa? Sedang sampai kuping pang. Ini apa yang diingat? Ya lupa sama Allah, ya haram ya begitu. Itu namanya haramnya haram fi'li gitu loh. Kalau haramnya dzati nggak ada cerita, mau sekecil mau apa tetap hukumnya haram. Maka semua permainan, alat-alat ataupun apapun yang dilarang syariat, jauhi. Ketika kita menjauhinya karena ingat sama Allah, maka berarti tumbuh iman di hati kita. Terus yang ke-42, sedang-sedang saja dalam memberikan nafkah kepada anak istri. Ini khusus Suryadi tahu. Tidak terlalu longgar, mewah, dan juga nggak terlalu kikir, ngirit, enggak. Lu jangan begitu, suruh motor, mobil, tasnya apa? Gucci. Lu tahu Gucci juga lo? Jadi ada orang yang terlalu apa? Royal. Kalau sama anaknya royal, sebulan 10 juta. Istrinya sebulan 100 juta. Royal. Maka yang demikian juga bukan sesuatu yang baik, bukan. Begitu pula kikir. Anaknya minta yang enggak dikasih, istri minta yang ngirit doang. Mau beli apa? Cabai berapa? Cepet. Sampai ada seorang istri yang nanya sama Rasul, ya Rasul, kalau saya nyolong uang suami saya boleh nggak ya Rasul? Kata Rasul, boleh asal jatah kamu yang kamu colong gitu loh. Kok hari ini belum keluar jatahnya, besok belum keluar, di kantong ada, ya ambil aja jatahnya. Jangan semu. Kalau ini kan ada semua. Seadanya di kantong diambil semua. Jangan ambil yang jadi jatah kamu. Jadi jangan
kepada keluarga jangan terlalu kikir. Sebabnya apa? Keluarga akan jadi nanti apa? Meminta-minta kepada orang lain atau mengharapkan pemberian dari orang lain, atau terlalu mewah hingga dia melalaikan kepada perintah-perintah syariat. Terus yang ke-43, menahan diri dari iri dan dengki. Al-mu'minu laisa bihuqud. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu dia tidaklah menjadi seseorang yang mudah iri kepada orang lain. Orang mukmin itu tahu semuanya dapat jatah dari Allah, nggak pernah iri. Oh, si anu kok punya mobil 5, Allah yang kasih. Oh, si anu kok punya rumah 10, Allah yang kasih. Oh, si anu kok punya perusahaan, Allah yang kasih. Nggak pernah kita, kenapa kok nggak saya yang dikasih, kenapa? Nggak ada. Karena dia tahu bahwa itu semua dibagi oleh Allah atas pengetahuannya Allah. Kenapa si anu kok wajahnya putih, saya udah hitam, keriting, pendek. Ya kamu nggak bisa protes, nggak bisa nanya sama Allah, kenapa ya Allah kok begini. Allah menciptakan kita nggak pakai pamitan, nggak pakai izin dulu. Lu gua bikin laki-laki ntar ya, nggak pamitan, nggak jadi laki-laki, jadi putih, jadi hitam, jadi kita harus terima kepada apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang iri dengki itu orang bagaimana? Orang yang sampai tidak senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Atau yang lebih parah, menghalangi nikmat yang Allah berikan kepada orang. Ada mobil bawa motor, mau nganter. Tanya, Pak, rumah Suryadi mana? Wah, Suryadi mah Warakas, Pak. Salah. Warakas. Balik dia, itu hasud namanya. Iri, udah gak seneng banget. Masya Allah. Motor dia beli sendiri, mentang-mentang dia gak bisa beli. Wah, Suryadi mah sono, salah alamat, Pak. Jauh, Pak. Maka orang yang iri dengki seperti itu nggak akan masuk surga. Artinya dia nggak akan masuk surga sebelum sifat irinya itu hilang. Kalau di dunia nggak bisa ngilangin, maka api neraka yang akan menghilangkannya nanti. Sampai hilang, sampai bersih, baru masuk. Nggak ada orang iri di surga, nggak ada. Surga semuanya harus ikhlas. Terima, si anu kok surganya tinggi, saya kok si anu kok dapatnya itu. Nggak ada orang iri, nggak ada. Maka orang yang punya sifat iri, bersihkan di dunia sebelum kematiannya. Caranya gimana ngilangin sifat iri? Gimana caranya? Ya nazar sama Allah, nazar sifat-sifat Allah. Allah yang bagi, terjadi atas kehendaknya Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti ada hikmahnya, nggak mungkin ini sia-sia. Maka kita nggak akan protes. Si anu kok kaya, saya miskin. Syukur. Kalau nggak ada saya, dia nggak bakal kaya. Lu pede harusnya. Dia kaya gara-gara saya. Kenapa? Gara-gara ada saya, dia jadi kaya. Coba nggak ada saya, dia nggak kaya. Lu jangan, kenapa kok gua miskin? Jangan. Untung ada gua, lu jadinya kaya. Coba nggak ada gua, lu nggak bakal kaya-kaya. Ini bentuknya orang yang selalu bisa menerima apa yang menjadi jatah dari Allah, nasib dari Allah, pemberian dari Allah. Terus yang ke-44, menahan diri dari mencela sesama muslim, baik di hadapannya langsung atau di belakangnya. Kalau ada orang muslim kok dia punya sesuatu yang jelek, sesuatu yang kita mungkin aja keluar kalimat, oh kok begini, kita hina, kita tahan. Maka menahan itu bagian dari
telah tumbuh cabang-cabang keimanan dalam hati kita. Rasulullah bersabda, bihasabi imri'in minasyarri ayyuhqira akhahul muslim. Kullu muslimin ala muslimin haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Kadar kejelekan seseorang sesuai dengan penghinaan pada saudaranya sesama muslim. Semakin kamu hina, kamu semakin jelek berarti. Semakin kamu ngejek, kamu semakin jelek. Jadi kadar kejelekannya seberapa besar kadar penghinaannya. Maka seorang muslim itu harus dijaga dari muslim lain, punya hak 3. Apa? Kita wajib menjaga darahnya haram ditumpahkan selagi nggak ada izin syar'i. Muslim sama muslim harus saling menjaga darahnya mereka masing-masing. Terus hartanya harus dijaga. Sama muslim harus menjaga hartanya muslim yang lain. Maknanya nggak boleh kita ambil secara dolim. Secara dolim itu bagaimana? Entah dirampok, entah dimaling, entah dihosop, entah ditipu, entah ditakut-takutin, entah diteror, entah. Yang penting sampai terambil hartanya dengan cara yang dolim, maka hukumnya haram. Dan kehormatannya kita jaga, jangan sampai dia malu, jangan sampai dia tersinggung, jangan sampai dia terhina. Ini kewajibannya orang muslim kepada muslim lainnya. Ketika kita ingin ngelakuin yang demikian, maka kita ingat sama Allah, kita nggak jadi, maka itu telah tumbuh cabang-cabang iman dalam hatinya seseorang. Hadis tersebut menunjukkan kewajiban seorang muslim untuk membicarakan kebaikan saudaranya sesama muslim. Jadi yang diomong, oh dia mah baik, dia mah. Nggak sampai ngomongin yang jelek-jelek tentang saudaranya muslim. Sampai dikatakan dalam beritanya Rasul, barang siapa yang tidak mau membicarakan kejelekan seseorang, saudaranya sesama muslim, dia simpan rahasia jeleknya orang muslim, maka kelak di akhirat Allah akan mengutus malaikat untuk menghindarkan dia dari keburukan siksa neraka jahanam. Diselamatin dia, oh jangan. Dia di dunia dulu jaga haknya saudaranya, martabatnya dijaga, kemuliaan dijaga, maka di akhirat malaikat menjaga dia dari ancaman api neraka jahanam. Ini bentuk cabang keimanan yang harus kita tumbuhkan di dalam hati kita. Terus yang ke-45, ikhlas beramal karena Allah. Itu cabang keimanan, amalnya tidak karena yang lain. Apa sih ikhlas itu? Kata Imam Ghazali, beliau mengatakan ikhlas itu adalah melakukan amal ibadah dengan tujuan hanya mendekatkan diri kepada Allah. Pokoknya tujuannya ingin taqarrub ilallah, itu namanya ikhlas. Sholat mau mendekatkan diri sama Allah, ngaji mau dekat sama Allah, zikir mau dekat sama Allah, sedekah mau dekat sama Allah. Maka tujuannya begitu, itu bagian dari ikhlas. Nggak punya tujuan yang lain, nggak ada. Nggak urusan sama harta benda, sama dunia, sama jaya, sama berhasil, sama enggak. Pokoknya saya zikir ini, wirid ini, ibadah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu termasuk orang yang sudah ikhlas. Kalau kok mau ibadah punya sesuatu yang bercabang, ingin yang lain, buang. Ketika kita buang, kembali kita ikhlas, tumbuh cabang-cabang keimanan dalam hati kita. Sampai pun jika kita tidur, mau tidur, mau ngapain? Ntar mau bangun, mau ibadah. Tidurnya jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu pula tidurnya juga dihitung sebagai ibadah dan mendapatkan derajatnya orang-orang yang ikhlas. Tingkatan ikhlas ya macam-macam.
macem. Tapi tingkat ikhlas seperti ini sudah cukup untuk kelas kita gitu loh. Tingkat ikhlas yang paling bawahnya bagaimana? Ibadah mengharapkan surga, ibadah yang penting nggak masuk dalam neraka. Itu paling bawah. Naiknya, ini nomor 2 nih naik. Kamu saya tanya coba. Ente kalau dalam suatu keadaan, kesempatan, umpamanya kamu harus melakukan sholat duhur atau ibadah wajib. Terus kesempatannya habis waktu cuman tinggal 5 menit untuk kamu sholat. Karena kamu sebelumnya entah tidur, entah kamu sebelumnya ngapain. Begitu sadar waktunya sholat tinggal 10 menit atau 5 menit. Kira-kira kamu buru-buru sholat enggak? Enggak. Buru-buru sholat. Kenapa? Takut? Emang kalau nanti sampai enggak sholat kenapa? Lah ya, kalau kamu karena tahu ini kewajiban, kamu buru-buru mau ngerjain. Kalau enggak kenapa emangnya? Neraka lah gitu. Jadi kita ibadah yang penting selamat enggak masuk, itu paling bawah namanya. Tingkat ikhlas yang paling bawah. Bukan ente kok buru-buru kenapa? Ini perintah Allah. Kalau enggak kenapa? Saya melanggar Allah. Enggak urusan sama neraka, enggak urusan. Saya enggak mau melanggar perintah Allah. Karena melanggar perintah Allah menjauhkan saya dengan Allah. Nah, itu dia. Bukan, saya nanti takut neraka. Oh enggak. Kalau tingkatan itu kayak kita nih, tingkatan yang paling bawah. Naiknya ini ikhlas, pingin ibadahnya mencari keridhaan Allah, pingin dekat sama Allah. Nanti naik lagi tingkatan ikhlas yang berikutnya, tingkatan ikhlasnya para muqarrab, para orang-orang yang dekat dengan Allah, para orang-orang yang khusus. Tingkat ikhlasnya sudah ibadah yang dikerjakan itu sudah dia memandang ibadah ini diciptakan oleh Allah. Saya nggak bisa ibadah. Itu sudah tingkatnya ma'rifat al-arif billah. Ketika dia sholat, di hatinya, kalau enggak engkau sholatkan ya Allah, saya nggak bisa sholat. Ini sholat milikmu ya Allah, darimu ya Allah, untukmu ya Allah, hakmu ya Allah. Udah, kita nggak ikut-ikut, dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah tingkatannya orang-orang yang arif billah. Tingkatan kita ngurusin yang penting nggak masuk neraka. Ini kok azan tung langsung sholat, kenapa? Surga bro, lu nggak pengen surga. Orang yang sholat Allah janjikan apa? Surga. Itu tingkatan kayak kita. Lah itu ikhlas nggak Bib? Ikhlas. Dari mana ikhlasnya? Yang diminta sesuatu yang ditawarkan oleh Allah, gitu loh. Yang diminta sesuatu yang dijanjikan oleh Allah, nggak minta yang lain, nggak. Allah bicara, Allah berfirman, kalau kamu sholat ibadah akan aku berikan ini lah. Yang Allah janjikan itu yang kita minta. Tandanya ikhlas, nggak minta yang lain, nggak ngebet-ngebet kepada yang lain. Kok bisa meningkat ibadahnya? Karena perintah Allah, karena cari ridhonya Allah, mau dekat sama Allah, ini meningkat namanya. Meningkatnya lagi ibadahnya orang-orang yang arif billah. Terus yang ke-46, merasa bahagia bisa melakukan ketaatan, bersedih jika ada ibadah yang terlewat, menyesal jika melakukan maksiat. Ini tumbuh iman kita. Kalau di hati kita nggak muncul ini, berarti belum tumbuh cabang iman kita. Apa? Ketika kok bisa ngelakuin ibadah, seneng ya Allah, dibikin taat ya Allah, alhamdulillah. Itu yang maksiat banyak ya Allah, kok saya dibikin taat, alhamdulillah ya Allah.
Kok kasih saya fadhol, kasih saya karunia ya Allah. Seneng Allah bikin kita bisa. Gembiranya mampu melakukan ketaatan itu harus disertai kepahaman bahwa bisa melakukan ketaatan tersebut atas anugerah dari Allah, pertolongan dari Allah, bukan dari kekuatan dirinya sendiri. Kalau senengnya bisa ibadah tapi qadariyah, ya nggak beres juga gitu loh. Alhamdulillah ya Allah, tadi sudah makan kambing kuat, saya mau sholat 1000 rakaat ya Allah. Karena kekuatan itu nggak beres juga begitu. Ketika bisa ibadah, hatinya ngaku ibadah ini ditolong sama Allah, bahagia karena mendapat pertolongan dari, itu bagian dari orang yang pantas bahagia ketika ibadah. Lah ketika ada waktu yang hilang, tahajud hilang, duha hilang, nyesel. Ya Allah, kenapa saya kok hari ini nggak bisa tahajud? Kenapa nggak bisa duha? Kenapa nggak bisa qobliyah, ba'diyah? Nyesel. Nggak lempeng aja nggak. Kalau lempeng aja berarti nggak ada tumbuh cabang iman di hati kita. Kamu harus nyesel-nyeselin walaupun nggak pernah ngerjain. Ya Allah, kok saya nggak duha? Pokoknya nyesel-nyeselin gitu. Karena tahu itu kesempatan gitu loh. Lah kalau sampai berbuat dosa, istighfar, ya Allah, ampuni ya Allah. Udah nggak ngelakuin kebaikan, malah ngelakuin kesalahan, ya Allah, minta ampun, ya Allah, nyesel maksiat, ya Allah, nyesel maksiat, nyesel. Orang yang masih punya penyesalan di hatinya tumbuh cabang keimanan, gitu loh. Kok sudah nggak punya nyesel, itu namanya sudah mati hatinya. Sudah nggak ada cabang-cabang yang akan tumbuh dalam dirinya. Terus cabang-cabang keimanan lainnya kita akan bahas yang akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua ditumbuhkan iman kita oleh Allah, dikuatkan iman kita oleh Allah, dijadikan hati ini hati yang terus ma'rifat kepada Allah, tunduk kepada Allah, berharap ridhonya Allah, senantiasa menjadi hamba-hamba yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi segala yang Allah larang, dan bisa taat kepada Allah sepenuhnya sampai hari kematian kita. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna la ladha ashrafna atub alaina tauba taghsil kulli hauba wasur lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adada tahsi suhbi walhamdulil ilahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.